Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga, Rabu 20 Mei 2020. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah di malam hari ini. Ungkapan situasi. Saat kita berkumpul di malam hari ini untuk bersekutu, ada pujian syukur karena kita menyadari bahwa kita boleh ada hingga sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Saat ini sebelum kita masuk dalam ibadah, mari bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saudaraku, mari kita berdiri dengan hati sukacita. Mari menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul di malam hari ini Tuhan, bersama keluarga kami dalam ibadah keluarga GPIB Pancoran Rahmat Depok. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah di malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Gita Bakti nomor 60, ayat 1 dan 2, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tembang yang penuh permata mulia,
takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda Guna Krida, terambil dalam pertama Korintus pasal 13 pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pertama Korintus pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13 akan menjadi perikop pembacaan kita di ibadah malam hari ini. Sebelumnya mari Ibu Bapak Saudara kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus di malam ini, ada syukur yang boleh kami persembahkan. Karena bukan karena kuat gagah hebat kami boleh ada hingga saat ini. Tapi semata-mata semua karena kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Malam ini Bapa, kami kembali mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Engkau menguasai kami ketika kami membaca Alkitab dan kami mendengar penjelasan melalui penuturan hamba-Mu. Sehingga ketika kami mendengar, kami merenungkan, kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu ini yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan untuk kita pertama Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang memiliki kemampuan atau talenta yang spesial, ya, bisa saja orang itu jatuh pada sikap menyombongkan diri. Mengapa?
Karena mungkin orang-orang yang ada di sekitar dirinya menganggap bahwa kemampuan atau talentanya itu begitu spesial, begitu mengagungkan dirinya, dan akhirnya membuat orang yang bersangkutan menjadi, wah saya yang hebat, oh saya yang paling hebat. Ya, dan akhirnya dia menjadi sombong dalam dirinya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita juga berbicara tentang karunia. Ya, juga berbicara tentang kemampuan yang datang daripada Tuhan. Bacaan kita dibuka dengan pernyataan Paulus, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Menjadi pertanyaan untuk kita, ibu bapak saudara, mengapa Paulus menyatakan hal ini? Mengapa dia katakan kasih itu ya tidak berkesudahan? Nubuat, bahasa roh, pengetahuan akan lenyap. Ya, artinya saudaraku, dari beragam karunia yang ada itu, 3 karunia utama yang begitu ya terlihat hebat itu, ternyata mereka terbatas. Mereka ada masanya. Tapi kasih Paulus katakan tidak berkesudahan. Pertanyaan buat kita, apa yang menjadi latar belakang dari perikop kita ini? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pokok persoalan teologis yang disoroti oleh Paulus dalam jemaat Korintus adalah hadirnya persoalan-persoalan yang mengancam akan keutuhan mereka sebagai tubuh Kristus, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan. Mulai dari timbulnya kelompok-kelompok dalam jemaat, ya kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu ada yang bilang golongan Apolos, golongan Kristus, golongan Paulus, golongan Petrus gitu ya. Yang menghadirkan akan beragam rasa bahwa saya lebih hebat, kelompok saya lebih hebat daripada yang lain. Begitu ya. Lalu juga ada persaingan di antara kelompok-kelompok tersebut. Belum lagi dengan kecenderungan untuk mementingkan kepentingan diri sendiri dalam persekutuan jemaat. Ya, yang membuat akhirnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat pada bacaan hari Minggu yang lalu, bahkan di tengah-tengah perjamuan Tuhan, di tengah-tengah perjamuan malam yang seharusnya menjadi momen kebersamaan, momen yang indah yang diberikan Tuhan untuk mereka menghayati persekutuan dengan saudara seiman dan juga dengan Tuhan, menjadi ajang untuk berpesta pura dan bermabuk-mabukan. Dan pada bagian malam ini Bapak Ibu Saudara, ya, perikop kita dilatar belakangi oleh orang-orang yang merasa bahwa karunia mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak Saudara, ada 4 karunia utama, yang karunia roh utama yang dimiliki oleh sebagian besar dari orang-orang di Korintus. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa menyembuhkan, dan beragam karunia lainnya yang begitu terlihat hebat. Dan setiap orang, ya, mereka ingin tampil memperlihatkan akan kehebatan karunia mereka. Ya, dan tentu saja Ibu Bapak Saudara, hal ini menimbulkan ya persaingan yang luar biasa di tengah-tengah hidup jemaat. Dan ini betul-betul menjadi potensi perpecahan dalam hidup jemaat. Ini mengancam akan persekutuan jemaat. Oleh karena itu Paulus mengatakan dalam perikop pembacaan kita, ya, dia katakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dengan ini Paulus mau katakan hal pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih dan saling mengasihi akan dibutuhkan manusia selama-lamanya. Kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi akan selalu ada. Ya, akan selalu ada. Ya, itu berarti Ibu Bapak Saudara, ya, dibandingkan dengan karunia-karunia yang lain, ya, yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam kehidupan jemaat, Paulus ingin agar setiap anggota jemaat
memiliki kasih dalam hati mereka. Mereka bisa mengasihi sesama mereka, sehingga karunia yang mereka punya tidak akan mereka pakai untuk menyombongkan diri mereka. Ya, itu yang pertama yang kita lihat dalam bacaan kita. Kemudian Ibu Bapak Saudara, pada ayat yang ke-9 dan 10 Paulus berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 9 dan 10 ini Ibu Bapak Saudara mau memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan karunia bernubuatkah, karunia berbahasa rohkah, karunia menafsirkan bahasa rohkah, ya, atau kalimat karunia menyembuhkan, semua itu punya keterbatasan. Semua itu ada waktunya, ada jangka waktunya sendiri. Tetapi kasih itu akan selalu ada. Ya, kasih itu dia utuh dan sempurna. Ya, itu hal yang kedua yang Paulus ingatkan kepada umat Tuhan ketika dia bicara tentang keutamaan kasih. Ya, jadi sederhananya Paulus mau bilang, ya, bahwa yang paling penting dalam kehidupan persekutuan, ya, bukanlah bagaimana seseorang menonjolkan akan kemampuan atau karunia yang dia miliki, tetapi bagaimana orang-orang yang ada dalam kehidupan jemaat itu, ya, anggota persekutuan jemaat Korintus betul-betul memiliki kasih dalam hati mereka untuk mereka bisa mempraktekkannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Ketika kasih menjadi dasar dalam hidup mereka, maka tidak akan ada keinginan untuk menyombongkan diri yang bisa saja menjadi faktor pemecah dalam kehidupan persekutuan. Kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan pada ayat pembacaan kita di ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 11 ini Ibu Bapak Saudara mau memberikan sebuah contoh kepada jemaat di Korintus. Ya, ibaratnya Paulus memakai akan tumbuh kembang dari manusia, dari kanak-kanak sampai dengan dia dewasa. Ya, Paulus ingin mengingatkan saudaraku agar sungguh-sungguh umat Tuhan ini mereka boleh bertumbuh bukan hanya dalam iman mereka, tapi juga dalam cara berpikir mereka, cara pandang mereka. Ya, Paulus merindukan agar mereka tidak lagi seperti anak-anak yang saling mau menonjolkan diri satu dengan yang lain. Ya, seperti anak-anak kecil yang kalau supaya diperhatikan, mereka suka mempertontonkan, mempertunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, tapi Paulus dengan ayat 11 ini dia mau mengajak kepada umat Tuhan untuk mereka bersikap dewasa. Ya, memandang akan karunia yang Tuhan beri sebagai alat yang mau Tuhan pakai, bukan untuk kesombongan diri, tapi untuk membangun kehidupan persekutuan. Hal ketiga Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan di ayat yang ke-13 berbicara demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Paulus menutup akan tulisannya tentang pentingnya kasih dalam kehidupan persekutuan. Paulus katakan bahwa ada 3 hal yang harus mereka miliki dalam hidup mereka. Yaitu yang pertama, beriman atau percaya pada Allah. Yang kedua adalah berharap akan masa depan yang Allah berikan bagi mereka. Dan yang ketiga, hiduplah dalam sikap saling mengasihi. Dan di atas semuanya itu Paulus katakan, hidup saling mengasihi adalah yang terbesar. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi relevansi firman Tuhan ini bagi kita semua? Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, kasih adalah jalan hidup utama yang harus dipraktekkan oleh orang percaya. Mengapa demikian? Seorang yang bernama Dalai Lama
Ya, Dalai Lama 14, pemimpin spiritual Tibet, dia pernah mengatakan, jika kamu ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Jika kamu ingin bahagia, belajarlah mengasihi. Ya, jadi kalau kamu ingin orang lain bahagia, kamu harus belajar mengasihi. Tapi kalau kamu juga ingin bahagia, kamu pun harus belajar untuk mengasihi. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kasih, ketika kita mempraktekkan cinta kasih dalam kehidupan persekutuan, dalam kebersamaan dengan orang lain, bahkan di tengah-tengah hidup keluarga, rumah tangga kita, maka sesungguhnya kita akan bahagia. Itu pertama. Kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Amerika bernama Erma Bombeck, dia pernah mengatakan begini, "When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left and could say, I use everything you gave to me." Ya, artinya adalah dia mengatakan begini, ketika saya berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah di akhir kehidupan saya berharap bahwa tidak ada satu talenta pun yang tertinggal. Ya, dan saya bisa mengatakan di hadapan Tuhan, aku telah melakukan atau aku telah mempergunakan semua talenta yang Engkau beri kepadaku. Ya. Hal kedua, kita mau belajar Ibu Bapak Saudara, gunakanlah semua talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ketiga kita belajar. Mari tetaplah percaya pada Tuhan, berharap pada kasih setia Tuhan, dan jadikan sikap hidup saling mengasihi satu dengan yang lain menjadi bagian hidup yang tidak akan pernah terpisahkan dalam hidup kita. Dimulai dari keluarga kita, persekutuan kita, masyarakat di mana kita hadir, dan tentu saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Bapa, Engkau tolong kami. Mampukan kami untuk dapat mengasihi. Mampukan kami untuk senantiasa boleh melakukan atau kami bisa mencintai sesama kami bisa mengasihi mereka dengan tulus sebagai sebuah sikap hidup yang Tuhan kehendaki kami lakukan.
Kami juga bersyukur untuk pelajaran tentang mempergunakan karunia yang Tuhan beri. Bapa, kami yakin bahwa setiap kami Tuhan beri karunia, talenta adalah untuk kemuliaan-Mu, untuk dipakai demi hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau tolong kami, beri kami hikmat, agar semua kemampuan, talenta, potensi yang Tuhan beri dalam hidup kami boleh kami lakukan, boleh kami kembangkan untuk menjadi sebuah persembahan yang harum, sebuah hal yang memuliakan Tuhan, dan kiranya Engkau merasa berkenan atasnya. Bapa Maha Baik, di malam ini kami berdoa, Tuhan tolong setiap kami Bapa, dengan semua yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami, agar kami dapat mengembangkan setiap potensi, talenta, kemampuan yang Tuhan beri, bukan untuk kami menyombongkan diri atau merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi supaya kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan agar nama Tuhan dimuliakan. Malam ini Tuhan, dalam persekutuan kami berdoa buat keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tuhan, tilik keberadaan mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan sertai dalam kehidupan hari demi hari. Tuhan tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Khususnya buat mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan datang lawat jamah sehingga mereka merasakan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, Tuhan buka jalan. Mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang merasa lemah iman, Tuhan kuatkan. Sehingga sungguh Tuhan mereka merasa, mereka melihat, mereka tidak pernah Tuhan tinggalkan dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa Maha Baik untuk ibadah esok, ibadah syukur kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, biarlah Engkau berkati akan seluruh umat-Mu yang mempersiapkan diri untuk beribadah esok. Biar sungguh Tuhan ibadah kami esok menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami juga berdoa kiranya kegiatan yang akan dilakukan besok oleh panitia Paskah melalui kuis yang akan diikuti oleh jemaat-Mu ataupun atraksi-atraksi keluarga yang akan dibuat oleh setiap keluarga jemaat-Mu, biarlah Tuhan tolong agar semua kegiatan dalam rangka masa raya Paskah ini semua boleh berjalan dengan baik dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Bapa Maha Baik menyerahkan kehidupan bangsa negara kami. Tuhan tolong dengan setiap pergumulan yang ada. Bagi presiden kami dengan seluruh stafnya Tuhan bersama dengan seluruh kabinet Indonesia Maju, Tuhan berkati. Agar apapun yang mereka lakukan, upayakan untuk bangsa kami, semua boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bagi pemerintah kami, Tuhan di kota Depok ini, Tuhan berkati. Tolong mereka dalam mengupayakan yang terbaik bagi hidup masyarakat di tempat ini. Dan kiranya Bapa, ketika kami menghadapi wabah COVID-19, kami boleh menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami boleh belajar banyak darinya. Dan itu mengajar kami untuk lebih lagi bijak dalam menjalani hidup. Dan kami boleh mentaati akan setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong agar kami boleh menghadapi pergumulan ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan lihat Tuhan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah hidup bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Semua kami yang sudah boleh bersyukur di malam hari ini, dari rumah kami masing-masing kiranya kami selalu merasakan berkat Tuhan. Bahkan hamba-Mu, Diakon Freddy Hutubesi yang sudah melayani bersama juga Tuhan berkati. Dan kiranya karya layan bersama kami boleh memuliakan Tuhan. Juga rekan-rekan yang menjadi penunjang dari terlaksananya video ini pun Tuhan berkati. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik, ini doa kami. Ampuni pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain,
melainkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terambil dari Kejadian 8 ayat 21. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sama-sama menyanyikan NKB 134 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk kami kembalikan apa yang sudah kami punya ini Tuhan untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kami serahkan persembahan ini. Biarlah ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita, melakukan kebenaran firman yang telah ditaburkan bagi kita, dan Tuhan Yesus akan menolong kita dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Kumulai dari diri sendiri. Lakukan yang terbaik. Ku mulai dari
aku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Tenangkan damai, jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dengan penyertaan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Bapa